Oke, kita masuk ke perulangan ya. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan perulangan? Ya, perulangan itu dibuat karena untuk menyingkat waktu ya, menyingkat waktu, menyingkat coding, menyingkat tenaga. Di sini digunakan jika kita akan mengulang sebuah pernyataan atau sebuah pekerjaan yang sama yang nantinya akan diulang-ulang. Kalau misalkan kita melakukan pekerjaan yang sama atau perintah yang sama akan dilakukan berulang-ulang, berarti kalau tanpa perulangan berarti kita harus mengetikkan eh, berapa kali sejumlah yang dibutuhkan ya. Jadi diulang-ulang itu yang diulang nanti adalah perintahnya. Makanya dari itu di sini ada yang namanya looping atau perulangan, sehingga tujuannya untuk menyingkat coding yang nanti akan diulang dan menyingkat waktu serta menyingkat tenaga juga. Nah, di pemrograman itu perulangannya ada 3 jenis. Yang pertama adalah for, ada while, ada do while. Ini sebenarnya sama perulangannya, syaratnya atau apa ya, intinya sama. Di sini ada beberapa poin penting yang harus dipahami di perulangan. Di antara for, while, dan do while itu sama. Cuman yang membedakan nanti kerjanya atau cara kerjanya sama penulisan perintahnya itu akan berbeda. Nah, yang pertama di sini adalah struktur perulangan for. Untuk struktur perulangan for ini digunakan untuk mengulang yang sudah diketahui jumlahnya. Jadi kalau misalkan kita akan mengulang kalimat selamat datang sebanyak 10 kali, berarti kita bisa menggunakan perulangan for karena sudah ditentukan jumlahnya. Atau dengan kasus-kasus yang lain untuk mengulang sesuatu atau statement yang jumlahnya itu sudah pasti, dimulai dari berapa sampai berapa, dia akan diulang itu berapa kali jumlahnya itu sudah jelas ya, itu bisa digunakan dengan for. Nah, untuk penulisannya di sini paling sederhana yaitu menggunakan for. Kenapa paling sederhana menggunakan for? Karena sintak penulisannya di sini langsung jadi satu baris. Nah, poin penting yang tadi saya bilang tadi ada 3, baik for, while maupun do while itu ada 3. Ini yang pertama, ini ada inisialisasi, kemudian ini ada syarat dari berhentinya, ini adalah stepnya, bisa penambahan, bisa pengurangan, bisa plus, bisa minus ya. Jadi di sini ada stepnya, dia itu mau naik ke berapa. Kalau misalkan dari kecil ke besar maka dia penambahan, tapi kalau dari besar ke kecil maka dia pengurangan. Kemudian di sini ada pernyataan, ada empat poin penting di sini ya. Inisialisasi, syarat batas dari perulangan atau syarat berhenti dari perulangan. Kemudian di sini ada stepnya atau penambahan atau pengurangan. Kemudian ada pernyataan yang nanti akan diulang. Ya, jadi inisialisasi itu apa? Inisialisasi itu adalah pernyataan yang menyatakan untuk kondisi awal dari sebuah variabel. Jadi variabel kontrolnya nanti diberikan inisialisasi, bisa pemberian nilai awal dan deklarasi, atau bisa juga hanya nilai awal saja, deklarasinya di atasnya for, itu juga sama. Jadi inisialisasi itu bisa isinya deklarasi dan pemberian nilai awal, atau bisa pemberian nilai awal saja. Tetapi kalau hanya pemberian nilai awal saja, maka deklarasinya dilakukan di atas for. Syarat, nah di sini syarat adalah kondisi yang menyatakan bahwa itu nanti akan diulang sampai berapa kali. Kalau misalkan syarat itu sudah tidak terpenuhi, maka dia tidak akan mengulang lagi. Jadi syaratnya nanti di sini kita akan mengecek true false-nya. Apakah nilai yang diulang itu sama dengan syarat atau tidak. Kalau misalkan dia masih sama atau bernilai true, maka dia ulang. Tapi ketika syarat di sini sudah bernilai false, maka dia akan berhenti dari perulangan. Kemudian di sini ada penambahan. Sebenarnya tidak hanya penambahan, tadi bisa pengurangan ya. Artinya di sini adalah step-nya. Step. Nah, kebetulan di sini saya tuliskan penambahan. Artinya kalau penambahan berarti dari posisi inisialisasi nilai kecil, dia syaratnya sampai dengan nilai yang besar, maka dia ada penambahan atau variabel kontrolnya. Variabel kontrolnya tuh dia mau ditambahkan berapa sampai dengan batas syarat terakhir. Kemudian
Ini ada contohnya. Nah, contohnya di sini ada perulangan. Inisialisasinya dimulai dari I sama dengan 1. Ini inisialisasinya. Jadi, inisialisasinya di sini ada deklarasi dari variabel, ada pemberian nilai awal juga. Nah, ini adalah, sebentar, saya ganti warna dulu. Ini adalah syarat dari perulangannya. Kemudian ini adalah stepnya. Oh, nggak kelihatan. Ini adalah stepnya ya. Jadi nilai inisialisasi yang di sini ini adalah variabel. Jadi di perulangan itu harus ada variabelnya, variabel yang nanti digunakan untuk counternya ya, untuk variabel perulangannya. Ini nama variabelnya adalah I, diinisialisasi atau dideklarasikan sebagai tipe data integer dan nilai awalnya adalah 1. Kemudian jangan lupa ada titik koma antara inisialisasi, syarat, dan stepnya di sini harus dipisahkan dengan titik koma. Kemudian syaratnya I lebih kecil sama dengan 5. Jadi perulangan ini akan dilakukan selama I nilainya lebih kecil sama dengan 5. Lah I-nya berapa tadi? I-nya nilainya 1. Berarti 1 sampai dengan kurang dari 5. Jadi dia akan cek terus sampai nilainya sampai lebih kecil sama dengan 5. Kalau di sini I-nya mulai dari 1, kemudian syaratnya di sini sampai lebih kecil sama dengan 5, berarti kan dia dari 1 menuju ke 5. Maka dia akan naik dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5. Makanya di sini namanya adalah penambahan. Nah, penambahannya di sini disebut dia stepnya adalah increment. Jadi di sini ada I++. Nah, I++ itu apa? I++ itu sama dengan I tambah 1. Jadi kalau plus plus itu artinya tambah 1. Kalau misalkan mau tambah 2 gimana? Apakah I plus plus plus? Enggak. Jadi hanya plus plus saja yang dipakai. Kalau misalkan tambah 1 ya pakai plus plus. Kalau misalkan tambah 2 ya nanti I plus 2. Tambah 3 berarti I plus 3. Jadi tidak ada plusnya yang lebih banyak ya. Nah, di sini jadi inisialisasi, kemudian di sini syarat berhentinya atau syarat perulangannya. Di sini ada stepnya. Stepnya adalah increment karena dia naik, increment dia nambah satu-satu. Kemudian statement yang akan diulang di sini di bawahnya. Dia akan mengulang kalimat selamat datang sebanyak 5 kali ya. Mulai dari 1 sampai dengan 5. Kemudian contoh yang kedua, di sini sama, ada variabel perulangan juga. Nama variabel perulangannya di sini ada I. Misalkan di sini ya, di sini itu ada 2 variabel, ada variabel I sama A. Yang paling mudah untuk mengetahui variabel perulangannya yang mana sih? Variabel perulangannya itu yang digunakan itu sama. Pada saat inisialisasi, ini adalah I. Pada saat syarat berhenti, ini juga I. Pada saat step atau incrementnya, di sini juga I. Maka ini adalah variabel untuk perulangannya. Terus di sini ada sisipan A itu apa? A itu adalah variabel awal juga. Jadi di sini untuk inisialisasi itu bisa memasukkan lebih dari satu variabel. Nanti dipisahkan dengan koma. Nah, I di sini untuk variabel counter dari perulangan dimulai dari 1, sedangkan A ini sudah dideklarasikan di atas. Integer juga nilainya adalah 5, nilai awalnya. Dia start itu nilainya 5. Ya, jadi pada saat perulangan dimulai, yang I nilainya 1, yang A nilainya 5. Kemudian I akan diulang sampai dengan lebih kecil dari 10, lebih kecil sama dengan 10. Berarti dia akan diulang sebanyak 10 kali. Nah, pada saat 10 kali itu ngapain? Dia akan mencetak nilai ke I. Nilai ke I berarti sesuai dengan nilai yang perulangan ini. Kemudian sama dengan kemudian A-nya dicetak. Nah, di sini I yang pertama berarti I nilainya 1. Ini outputnya seperti ini. Kemudian sama dengan, ini juga ada sama dengan, kemudian panggil A. A-nya berapa tadi? A-nya nilainya adalah 5, maka di sini tulisnya 5. Kemudian setelah menampilkan yang pertama seperti ini, di bawahnya ada rumus. A plus sama dengan 5, berarti sama dengan
A sama dengan A plus 5. Ya, jadi A plus A plus sama dengan 5 artinya A sama dengan A plus 5. Jadi, berapapun nilai A yang ada di dalam perulangan ini nanti akan ditambahkan dengan 5. Ingat, ini masih dalam perulangan ya. Perlu diperhatikan statement perulangan itu yang berada di dalam tanda kurung kurawal. Nah, ini masih ada kurung kurawal, ini juga masih ada kurung kurawal ya, berarti rumus ini dia masuk ke dalam statement yang akan diulang. Artinya rumus ini akan selalu dihitung pada saat setelah menampilkan nilai ke I sama dengan A. Nah, setelah menampilkan ini, maka dia menjumlahkan. A tadi yang pertama nilainya berapa? 5, ya kan? 5, kemudian ditambah 5. Jadinya 10. Nah, sekarang A-nya nilainya sudah 10, tapi belum dicetak, ya. Ini disimpan dulu, belum dicetak. Kemudian dia ada I plus plus. I plus plus itu maka dia naik ke 1. Naik 1 step. Yang tadi I-nya sama dengan 1, kalau naik 1 step berarti I sama dengan 2 kan ya? Sama dengan 2. Berarti di sini A-nya yang tadinya 5 sekarang menjadi 10. Karena tadi sudah dijumlahkan di sini. Nah, kemudian di sini nilainya 2 ya. Tadi naik 1 step berarti I-nya sama dengan 2. Di sini sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? Iya. Kalau iya, maka tampilkan lagi nilai ke ini. Nilai ke I. I-nya tadi 2, tampilkan 2. Kemudian sama dengan A. Sama dengan A-nya sekarang 10. Ya, karena tadi sudah dijumlahkan. Setelah ditampilkan lagi, di bawahnya ada rumus lagi. A plus sama dengan 5. A-nya tadi 10 kan, kalau di plus 5 jadi 15. Nah, 15 ini simpan dulu. Simpannya nanti di sini ya. Kemudian masuk ke perulangan berikutnya, di sini ada I plus plus. I-nya tadi nilainya 2, sekarang tambah 1 lagi menjadi 3. Kemudian tadi sudah ditambahkan 5, berarti di sini jadi 15 ya. Nah, jadi untuk A-nya sekarang 15, I-nya tadi menjadi 3. 3 lebih kecil dari 10? Iya, berarti true. Kalau true, maka kerjakan lagi statement yang ada dalam kurung kurawal. Apa? Yaitu menampilkan nilai ke I. Nilai ke I, I-nya tadi 3 kan, berarti ini sama dengan A. A-nya tadi sudah menjadi 15 karena sudah ditambahkan. Kemudian sudah ditampilkan hasil dari perulangan yang ketiga. Di sini ada rumus lagi, A plus sama dengan 5. Tadinya 15, kalau ditambah 5 jadi 20 ya. Jadi di sini nilainya sudah 20. Nah, ini masuk ke perulangan berikutnya. Tadi kan I plus plus. Kalau I-nya tadi tadi awalnya 3, berarti sekarang menjadi 4. Di sini ada 4, I-nya ini menjadi 20. Nilainya adalah 20. Kemudian di sini I sama dengan 4. 4 apakah lebih kecil dari 10? Iya, kalau ya tampilkan lagi di sini. Berarti nilai ke I-nya 4. Nilai ke I nilainya adalah 4 sama dengan 20. 20-nya adalah mengambil variabel dari A. A-nya kan tadi 20. Kalau sudah ditampilkan seperti ini, hitung lagi. A plus sama dengan 5. Berarti 15 tadi adalah A yang terakhir, tambah 5 lagi jadi 25. Dan naik ke perulangan berikutnya. Berarti sekarang I-nya menjadi berapa? 5 ya. Oke, I-nya menjadi 5. Ini 5. Kemudian tadi 20 tambah 1 kan jadi 25 ya di sini ya. Di sini 25. Kemudian 5, I-nya kan nanti 5. 5 apakah lebih kecil dari 10? True. Maka tampilkan lagi nilai ke I. I-nya tadi berapa? 5. Maka nilai ke 5 sama dengan panggil variabel A. Variabel A-nya di sini 25. Kemudian rumusnya lagi, di sini ada A plus sama dengan 5. Berarti A-nya tadi 25 ditambah 5 lagi jadi 30. 30 simpan sini. Kemudian I-nya ditambah 1 kan jadi 6. Berarti perulangan ke-6. Di sini nilai A-nya adalah 30. Kemudian di sini dicek dari syaratnya. I itu nilainya 6. 6 itu apakah lebih kecil sama dengan 10?
true ya. Karena true dia eksekusi lagi pernyataan yang di dalam perulangan, yaitu menampilkan kalimat nilai ke I. Berarti tampilkan nilai ke I-nya berapa? I-nya 6, kemudian sama dengan, kemudian panggil variabel A. A-nya di sini adalah 30. Kemudian berikutnya ada rumus lagi di bawahnya. Rumusnya apa? A plus sama dengan 5. Tadi nilainya 30 kan? 30 tambah 5. Berarti jadi 35. Di sini sudah 35. Kemudian I-nya tadi menjadi I yang ke-7. Cek 7 apakah lebih kecil sama dengan 10? Nilainya adalah true. Kalau nilainya true, maka pernyataan ini ditampilkan lagi. Nilai ke I. Nilai ke I-nya adalah I yang ke-7. Sama dengan A-nya adalah 35. Kemudian rumus lagi 35 tambah 5. Berarti sama dengan 40 di sini. Ini sudah ke 8. Cek lagi, I nilainya adalah 8. Apakah 8 lebih kecil sama dengan 10? Iya, true lagi. Kalau true, tampilkan lagi di sini. Nilai ke 8, A-nya sekarang menjadi 40. Kemudian I plus lagi. I plus lagi menjadi I yang tadinya 8, kalau naik satu level lagi berarti menjadi I-nya 9. 9 tadi 40 tambah 5 jadi 45. 9 apakah lebih kecil dari 10? Masih true ya. Tampilkan lagi nilai ke I. Nilai ke I adalah nilai yang ke-9. Nilai A-nya adalah 45. Kemudian tambahkan lagi A plus sama dengan 5. 45 tambah 5 jadi di sini 50. Di sini nilainya adalah 50. Ini menjadi ke 10. I sama dengan 10. Apakah 10 lebih kecil sama dengan 10? Iya, karena 10 sama dengan ya, ini kan ada sama dengannya. Jadi dia masih bernilai true. Karena masih bernilai true, maka tampilkan juga kalimat ini nilai ke I, I-nya 10. Berarti yang ditampilkan adalah yang bawah ini. Nilai ke I-nya adalah 10 sama dengan A-nya 50. Nah, kemudian naik lagi plus di sini. Jadi nilainya berapa? Nilainya menjadi 11. Di sini nilainya 11 dicek. Kemudian di sini jadi berapa nilainya tadi? 55 ya. Karena kan sudah ditambahkan 1 menjadi 55. Nah, di sini 11. 11 apakah lebih kecil sama dengan 10? Di sini tidak atau false. Karena dia false, maka ini tidak akan dikerjakan. Berarti kalau sudah false, maka dia selesai, dia akan membaca perintah yang ada di bawahnya, kurung tutup kurawal dari perulangan, yaitu catch. Berarti dia menampilkan ke layar secara sementara. Sehingga tampilannya secara keseluruhan seperti ini. Nah, ini untuk proses perulangan. Kalau misalkan kita mau menginputkan atau kita akan menampilkan 10 kali dengan kalimat yang seperti ini, tanpa menggunakan perulangan, berarti kita harus ngetikkan 10 kali ya. Tapi kalau kita menggunakan perintah perulangan, tidak perlu ngetik banyak-banyak. Di sini cukup menuliskan ada 1, 2, 3, 4 baris. 3-4 baris ya. Ini kalau 10, kalau misalkan mau diulang 100 kali ya nanti berarti barisnya banyak ya. Itu tidak efektif dan tidak efisien. Sehingga gunakan untuk perulangan yang sesuai yang nanti bisa digunakan untuk menghemat dan biar lebih efektif. Kemudian di sini ada ini latihan, saya skip dulu aja ya. Ini saya skip aja dulu. Nah, sekarang ke while. Jadi perulangan while sama perulangan for itu sebenarnya sama. While, for, do while itu sama untuk mengulang semua. Yang membedakan apa? Strukturnya. Yang pertama adalah strukturnya. Kalau tadi for itu kan dituliskan dalam satu baris ya. Nah, kalau yang for di sini penulisannya dia tidak satu baris. Yang inisialisasi, syarat, kemudian stepnya itu tidak satu baris, tetapi terpisah-pisah. Nah,
Di sini yang pertama while, kemudian di sini ada syarat, kemudian ada instruksi, dan di sini ada stepnya. Ya, di sini ada step atau increment atau penambahannya, namanya di sini. Kemudian di sini untuk instruksi atau pernyataan yang diulang beserta stepnya itu masuk ke dalam statement yang nanti akan diulang. Inisialisasinya di mana letaknya? Inisialisasinya letaknya berada di atasnya while. Itu di sini inisialisasi. Ya. Jadi seperti ini perintahnya. Nah, ini langsung ke contohnya. Contohnya masih sama dengan yang tadi. Kalau tadi bentuk for itu seperti ini. Mana tadi? Nah, seperti ini. Coba saya cecerkan. Kelihatan ya? Nih, sekarang bentuk for itu kan satu baris nih. Ada inisialisasi, ada syarat, ada stepnya. Kalau ini dipisah. Inisialisasi, kemudian syaratnya setelah while, kemudian ada statement yang diulang, kemudian di sini ada stepnya atau incrementnya. Jadi dia pisah-pisah seperti itu. Kalau for itu kan jadi satu. Nah, selain tempat strukturnya yang berbeda atau tata letaknya yang berbeda, di sini untuk perulangan while itu dia bisa digunakan untuk mengulang yang syaratnya belum jelas. Artinya dia akan berhenti sampai mana sih itu belum jelas di sini. Karena kalau yang ini kan contohnya adalah dengan angka ya, ini sudah jelas. Jadi yang while itu bisa digunakan ketika perulangan itu sudah tahu sampai kapan akan berhenti, dan bisa juga digunakan untuk perulangan yang dia itu kondisinya belum pasti ya. Jadi bisa menggunakan while, tapi kalau for bisa digunakan hanya yang pasti. Nah, ini inisialisasinya di sini ada dua variabel, ada A dan I. Nilai A awalnya adalah 5, I nilainya 1. Nah, variabel perulangannya yang mana? Variabel perulangannya kita cek yang di syaratnya dan di stepnya. Syaratnya di sini menggunakan I. Berarti di sini inisialisasinya juga variabel I. Kemudian ini statement yang akan diulang. Ada 3 perintah. Yang pertama menampilkan, yang kedua menghitung rumus, yang ketiga di sini adalah proses stepnya atau incrementnya. Ya, jadi tadi 4 syarat tadi sudah ada semua, ada inisialisasi, 1 ada syarat, kemudian ada increment discrementnya atau stepnya, kemudian di sini ada pernyataan yang akan diulang. Sama ya, hanya letaknya yang berbeda. Cara kerjanya gimana ya? Sama di sini. Dimulai dari I sama dengan 1. Perulangan ini akan diulang selama syarat ini bernilai true. Kalau nilainya false, dia akan berhenti. Berarti I ini dia akan diulang sampai dengan I nilainya kurang sama dengan 10. Kalau selain itu, maka dia akan berhenti dari perulangan. Yang akan diulang di sini adalah nilai ke I, dia masing-masing akan membaca I dari proses perulangan tersebut, kemudian sama dengan dan variabel A. Variabel A di sini dimulai dari nilainya 5, kemudian setiap proses perulangan di sini nilai A itu akan selalu ditambahkan 5. Sama persis seperti yang tadi, ya. Nah, ini perbedaan yang paling jelas ketika nanti kita sudah membuat program dengan kasus yang di sininya tidak dengan angka, mungkin tidak sama dengan kondisi-kondisi mungkin yang kondisi yang tidak harus diangkakan ya. Nah, ini nanti bisa menggunakan yang while. Nah, ini contohnya yang tadi saya jelaskan ini dulu aja. Nah, sekarang yang do while. Kalau yang do while itu sama dengan while ya. Jadi dia bisa digunakan untuk perulangan yang batas berhentinya juga belum pasti. Tetapi dia akan terus dilakukan atau akan selalu diulang selama syaratnya bernilai true. Ya, jadi kalau misalkan nilainya pasti bisa nggak menggunakan do while dan do bisa, tapi kalau misalkan nilainya syaratnya itu tidak pasti, sampai kapan dia akan mengulang, dia juga bisa digunakan while dan do while. Kalau for nggak bisa.
Nah, bedanya apa antara while sama do while? Kan sama-sama bisa mengulang dengan syarat yang tidak pasti. Nah, bedanya kalau while itu syaratnya ada di atas, kalau do while itu syaratnya ada di bawah. Jadi kalau yang while di sini, while itu syaratnya dicek dulu. Kalau syaratnya di sini bernilai false, maka pernyataan ini tidak akan pernah dilakukan, tidak akan pernah dibaca, tidak akan pernah dieksekusi, ya, kalau while. Tapi kalau do while itu kalau do while itu syaratnya berada di atas, sehingga statement itu akan dijalankan terlebih dulu baru ngecek syarat. Sehingga untuk yang do while itu proses perulangannya itu pasti akan minimal sekali akan dikerjakan. Jadi statementnya yang akan diulang itu minimal sekali dia akan kerjakan. Nah, ini instruksinya seperti ini. Do, kemudian di sini ada pernyataan yang nanti akan diulang, kemudian di sini ada syaratnya. Nah, inisialisasinya di mana? Di atasnya do. Kemudian di sini ada stepnya yang akan diulang, kemudian di sini ada stepnya, increment atau discrement, kemudian di sini adalah syarat untuk berhenti dari perulangannya, ya. Jadi kalau syaratnya false, di sini dia akan berhenti, tapi kalau true dia akan diulang. Tetapi untuk menuju ke sebuah syarat, setidaknya dia sudah membaca perintah yang ada di atasnya terlebih dulu. Makanya di sini disebutkan kalau do while itu minimal 1 kali akan dikerjakan. Dan untuk penulisannya di sini juga berbeda sedikit. Kalau while tadi while, setelah while ini tidak ada titik koma ya, karena belum selesai perulangannya. Kalau nanti di sini dikasih titik koma, maka dia dianggapnya bukan perulangan. Tapi kalau yang do while, setelah while di sini harus ada titik koma, karena dia adalah terakhir dari batas akhir dari perulangannya. Kalau nggak ada titik koma, nanti jadinya salah, bukan perulangan. Oke, sekarang yang kasus tadi untuk menampilkan nilai 1 sampai dengan 10, A yang dimulai dari 5 sampai dengan 50 ya tadi ya. Karena setiap kali berulang tambahkan 5. Tadi sudah saya jelaskan dengan for, while, sekarang do while. Mirip dengan while, coba diperhatikan di sini untuk inisialisasinya sama, letaknya berada di atas ya. Ini inisialisasi untuk variabel nilai variabel A dengan nilai 5, kemudian variabel I dengan nilai awal adalah 1. Kemudian do, kemudian di sini adalah statement yang akan diulang. Ingat, statement yang akan diulang itu pasti selalu dalam tanda kurung kurawal. Jadi yang akan diulang di sini adalah menampilkan kalimat nilai ke, kemudian membaca variabel I pada setiap perulangan dan membaca variabel A pada setiap perulangan. Kemudian A tersebut akan selalu ditambahkan 5 karena di sini ada rumusnya A plus sama dengan 5. Artinya A sama dengan A plus 5. Kemudian di sini ada proses incrementnya atau stepnya. I plus plus. Kenapa I plus plus bukan I min min? Kenapa? Karena I-nya dimulai dari 1, kemudian di sini ada syarat dari perulangannya itu berhenti sampai dengan I lebih kecil sama dengan 10. Berarti dari 1 menuju ke 10. Makanya di sini ada I plus plus atau increment. Nah, di sini prosesnya sama persis untuk proses perjalanan dari perulangannya. Hanya saja di sini dia akan kerjakan dulu 1 kali. Di sini dia akan kerjakan jalan 1 kali. Kalau ternyata di sini syaratnya itu bernilai false, ya sudah berhenti. Tapi biarpun false, ini kan sudah dijalankan dulu, sudah dibaca dulu 1 kali ya. Kalau misalkan di sini nilainya true, maka dia ulang lagi ke posisi do. Tapi kalau yang while tadi, ketika while-nya sudah false, ya sudah dia nggak akan mengerjakan yang bawah, tidak akan pernah membaca statement yang ada dalam kurung awal. Tapi karena do while itu syaratnya berada di bawah, di sini biarpun bernilai false, dia tetap sudah membaca 1 kali di sini. Ya, sudah menampilkan 1 kali. Ya, ini untuk perulangan yang while dan do while dan for. Ini ada contoh yang tadi. Ini contoh dengan yang for. Ada perulangan untuk apa nih, menghitung jumlah dan rata-rata ya. Di sini ada variabel
N, ada nilai, ada rata, ada jumlah. Kemudian di sini ada input untuk nilai. Jadi syarat dari perulangan itu bisa langsung dituliskan angkanya, bisa juga dia digunakan sebagai variabel. Kalau seperti ini adalah dinamis ya, perulangan dinamis. Artinya perulangan ini akan diulang sampai batas waktu yang diinputkan oleh si user. Kalau tadi kan yang diinputkan di sini mana tadi? Ini akan diulang sampai dengan 10 kali ya. Kalau yang ini dia akan diulang sampai dengan 5 kali. Tapi kalau yang ini berbeda, dia akan diulang sampai berapa ya? Tergantung nanti user itu menginputkan batas nilainya berapa. Misalkan input nilainya 5 ya berarti dia akan ulang sampai 5 kali. Kalau diinputkan 20 ya berarti dia akan ulang sampai dengan 20 kali ya. Jadi inisialisasi di sini ada nilai untuk counter perulangannya namanya adalah i, tipenya integer, dimulai dari 1. Syaratnya di sini i akan diulang sampai dengan n. N-nya belum jelas, belum pasti. N-nya berapa? Mengikuti nilai yang diinputkan di variabel n di atasnya. Ya, jadi ini harus diinputkan terlebih dulu baru ke perulangan. Kenapa? Karena kan n akan dibaca dulu. Jangan diinputkan di bawah for, nanti nggak bisa. Kemudian i plus plus. Kenapa plus plus? Karena ini dimulai dari 1. Kalau mulai inisialisasinya dari 1, otomatis di sini pastinya itu dia akan berhentinya lebih dari 1 sehingga dia naik. Tapi kalau di sini startnya inisialisasinya mulai dari 10, bisa di sini lebih besar sama dengan n, maka di sini adalah min-min. Kemudian pada saat perulangan ini dikerjakan dan bernilai true, maka stepnya akan diulang. Ini ada 3 baris. Yang pertama menampilkan nilai dari variabel i dan menginputkan nilai. Jadi di sini membaca variabel i. Jadi i berapapun nilainya di sini akan ditampilkan. Kemudian di sini kita diminta untuk menginputkan nilai ke dalam menginputkan angka ke dalam variabel nilai. Kemudian di sini ada penjumlahan, di sini ada jumlah sama dengan jumlah plus nilai, atau bisa ditulis dengan jumlah plus sama dengan nilai ya. Jumlah sama dengan jumlah plus nilai, kemudian ada rumus lagi rata sama dengan jumlah dibagi n. Kemudian kita tampilkan nilai jumlah dan rata ya. Yang perlu diperhatikan banget di sini adalah letak dari statement yang akan diulang. Di sini ada 2 rumus, dia masuknya dalam perulangan. Berarti dia setiap perulangan dia selalu akan mengcounter ini. Dia akan selalu membaca rumus ini. Nah, tetapi untuk outputnya ini dia di luar perulangan. Berarti dia hanya akan menampilkan 1 kali. Kalau di sini untuk cout jumlah dan data itu diletakkan di dalam statement perulangan juga, berarti dia akan menampilkan jumlahnya itu sesuai dengan batas dari perulangan. Perulangannya itu akan diulang sampai berapa, itu juga nanti akan menampilkan jumlah yang sama. Ya, ini kadang pada bingung, kenapa kok ini nggak sesuai hasil jumlahnya, nggak sesuai ratanya, karena biasanya letak ininya, kurung tutup kurawalnya itu pada bingung. Jadi ketika di logika, ya kita mau menampilkannya berapa kali, kita akan menghitung rumusnya berapa kali. Nah, itu kita harus memasukkan variabel tersebut atau rumus tersebut itu di dalam pernyataan perulangan atau di luar pernyataan perulangan. Ya, karena itu nanti akan menghasilkan yang berbeda dari kurung tutup kurawal 1 ini. Kalau misalkan letaknya berbeda atau salah, ya nanti hasilnya juga akan berbeda. Ini dengan for, kemudian ini dengan while sama juga, inisialisasinya ada di atas, kemudian syaratnya di sini dia akan diulang selama i kurang dari sama dengan n. Ini adalah statement yang akan diulang beserta stepnya atau increment discrementnya. Kemudian kalau yang ini, nah kalau yang dual ini sama, inisialisasi, kemudian do, ini adalah pernyataan yang akan diulang beserta stepnya di sini. Kemudian ini adalah syarat berhenti dari perulangan, yaitu while i lebih kecil sama dengan n, jangan lupa ada titik koma.
Nah, ini untuk perulangan 3 perulangan. Kemudian ini nanti ada beberapa tugas yang harus dikerjakan ya. Ini yang satu untuk menentukan IPK mahasiswa. Jadi mahasiswa itu setiap semester nanti akan ada output nilainya selama satu semester itu nanti nilainya apa saja, mata kuliahnya nilainya berapa, kemudian ada IPK-nya. IPK itu apa ya? Indeks kumulatif ini ya, indeks prestasi kumulatif. Jadi selama satu semester itu nilainya seperti apa. Kemudian nanti akan dihitung untuk IPK grade-nya adalah sampai dengan 4.00 maksimal. Kemudian ini juga bisa untuk menampilkan bentuk-bentuk seperti ini ya dari perulangan. Nah, ini nanti untuk tugas mungkin sampai sini dulu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi tentang perulangan yang bersarang ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?